Assalamualaikum. Ketemu lagi di LC Lina Cahya. Kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, pembelajaran 1, siswa kelas 4 sekolah dasar. Kalian tahu tidak sih apa sumber energi bumi? Ya, sumber energi bumi adalah matahari. Yuk kita amati manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Selain itu, matahari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi anak kecil atau pertumbuhan tulang pada anak-anak. Selanjutnya, matahari berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan, baik di darat maupun di laut, dapat bertahan hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Yang selanjutnya, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh petani pada proses pembuatan garam. Panas matahari juga dimanfaatkan untuk proses pengeringan atau mengeringkan benda yang basah, misalnya pakaian, kerupuk, dan ikan asin. Yuk kita amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar bapak-bapak sedang berolahraga, ibu sedang menjemur, dan juga adik bayi sedang berjemur di sinar matahari. Di sini juga terdapat CO2 yang dikeluarkan oleh manusia atau juga yang disebut dengan karbon dioksida. Sedangkan karbon dioksida diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan menghasilkan oksigen atau O2 yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Nah, dalam gambar tersebut menceritakan sebuah keluarga yang memanfaatkan energi matahari. Yang kedua adalah pemanfaatan matahari antara lain untuk menjemur pakaian, menjemur bayi, memanfaatkan vitamin D yang terdapat pada sinar matahari di pagi hari untuk pembentukan tulang. Yang selanjutnya, membantu proses fotosintesis tumbuhan yang hasil fotosintesisnya sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, bagaimana sih proses fotosintesis itu? Kita lihat gambar berikut ini ya. Manusia bernafas membutuhkan oksigen atau O2. Nah, ketika bernafas, kita membutuhkan oksigen, sedangkan ketika mengeluarkan atau menghembuskan nafas, kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, di dalam tumbuhan itu terdapat zat hijau daun yang ada pada daun atau disebut juga dengan klorofil. Dan di dalam tumbuhan juga terdapat air atau H2O
yang gunanya untuk membantu dalam proses fotosintesis yang dibantu cahaya matahari. Nah, setelah proses fotosintesis ini, tumbuhan mengeluarkan O2 atau oksigen dan uap air untuk digunakan oleh manusia dalam proses bernafas. Prosesnya fotosintesis yaitu CO2 atau karbon dioksida plus air yang terdapat dalam tumbuhan. Nah, ini karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan uap air dan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Membaca yuk. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, emas, dan barang tambang lainnya. Yang kedua, berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tanah, danau, sungai, dan rawa. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah gas alam, besi, intan, dan perak.
Nomor 3, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Yaitu, saya contohkan dari sektor pertanian. Yang digunakan adalah tanah, sinar matahari, air, dan tumbuhan yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sedangkan minyak bumi atau solar atau bahan bakar traktor dan juga besi sebagai bahan pembuatan traktor merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang keempat, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Dalam sektor pertanian, kegiatan pertanian bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dampaknya, sumber daya alam dapat dilestarikan dengan baik. Agar tetap lestari, para petani seharusnya membatasi penggunaan pestisida agar tidak merusak sumber daya alam. Nah, sekian dulu video pembelajaran ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum.